dikenali, dan akhirnya digandeng baginda Nabi untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita Fatihah untuk orang tua kita, guru kita, yaitu yang hadir pada pagi hari juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dan anak-anak kita juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, khusus orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dimaafkan, kebaikannya dilipat gandakan, dan insya Allah tempatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga guru kita, ya, orang tua kita, guru kita yang sehat, ya, yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah biniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah juga untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan di dalam memperoleh ilmu yang manfaat, barokah. Anak-anak kita SD, SMP, SMA, perguruan tinggi juga mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dijaga dari pergaulan bebas, ya, perzinaan, dan juga narkotika, dan juga dari LGBT. Mudah-mudahan mereka selamat, ya, selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Begitu juga yang hadir, yang ikut pada Zoom pagi hari ini atau belum hadir karena beberapa hal, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, ya, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang kesulitan rezeki Allah berikan jalan keluar, yang belum dapat keturunan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Amin ya fattahul alim innaka mujibus sa'ilin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita akan melanjutkan, ya, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali dalam ini faslun fil qudwati wal imamah. Fasal yang menerangkan tentang seorang dalam posisi imam dan makmum, ya. Ini ada bab yang menerangkan tentang menjadi makmum dan menjadi imam. Jadi sholat itu, ya, kalau berjamaah itu ada kalanya menjadi imam, ada kalanya menjadi makmum. Kalau misalkan ada tawaran enak mana menjadi imam atau makmum, kira-kira enak mana? Enak makmum, ya, karena makmum itu tanggung jawabnya itu kecil. Kalau imam itu tanggung jawabnya itu sangat besar, sangat besar. Terus ditambah lagi, kira-kira pahalanya besar mana, makmum atau imam?
makmum atau imam? Biasanya kalau imam itu menyesuaikan kondisi makmum, ya, kondisi makmum. Kalau makmum itu tidak boleh tahu tentang imam. Nggak boleh misalkan makmumnya itu menyeleksi imamnya. Wah, imamnya ini begini, 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 itu kurang afdol ya, nggak pas. Tapi kalau tahu makmumnya, kalau imamnya itu bermasalah, maka hukumnya nanti makruh misalkan. Wah, saya tahu ini imamnya ini makan sambil berjalan, itu akhirnya dalam sholat itu menimbulkan hati yang tidak nyaman. Akhirnya muncul nggak suka, maka makmum kepada orang yang tidak suka atau imamnya yang tidak suka itu hukumnya makruh. Terus ada posisi lagi, makmum itu kadang juga menjadi seorang muadzin. Tinggal milih gitu ya, menjadi imam dengan konsekuensinya sangat berat tapi besar pahalanya. Yang kedua menjadi imam, menjadi makmum itu aman, ya, pokoknya ikut imam. Yang ketiga menjadi muadzin. Nah, kalau menjadi muadzin itu otomatis nanti akan menjadi imam, ya, apa menjadi makmum. Kalau di Arab Saudi itu status imam, kemudian menjadi muadzin dan juga iqamat. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya imam itu sendiri, ya, muadzin itu sendiri dan iqamat itu sendiri. Jadi tidak dirapel ya, tidak dirapel. Kalau kenapa kok berbeda? Ya, kalau di Arab Saudi itu kalau sudah menjadi pegawai ya, pegawai di masjid itu sudah digaji, ya, digaji dan gajinya tinggi. Juga di beberapa negara, kebetulan saya punya mahasiswa itu menjadi imam di Dubai. Oh, lumayan 7.000 katanya, 7.000 dirham ya, kayak 7 itu kalah kan pegawai negeri. Nah, tapi setiap hari dia itu menjadi muadzin, kemudian jadi imam, ya, kemudian sekaligus iqamat juga. Bahkan ada kajian-kajian beliau mengisi. Kalau Indonesia itu kabur itu, sudah jadi imam, jadi muadzin, jadi kemudian nggak ada yang gaji lagi. Wah, tapi beruntung ya kita di Indonesia, masjid-masjid kecil itu kadang semuanya dirapel ya, jadi muadzin, terus ngimami, terus membaca wiritan, terus ngajar, tapi nggak ada yang gaji, tapi berjalan sampai puluhan tahun. Nah ini ya, mudah-mudahan kita nanti ada posisi kita menjadi seorang imam atau seorang makmum atau muadzin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu dhamna. Imam itu atau para imam itu adalah apa namanya? Dhamna ya. Dhamna itu artinya adalah seorang penjamin, dhamin. Ya, dhamin, penjamin. Jadi kalau kita menjadi makmum, ya, menjadi makmum itu sudah nggak usah mikir ini imamnya dari mana, terus usianya berapa, sarungnya seperti apa, wudhunya seperti apa, tadi di rumah bagaimana, itu nggak boleh seperti itu. Pokoknya kalau kita menjadi makmum, ya, ya sudah ikuti saja imamnya. Nah, kemudian misalkan makmumnya mengoreksi, nah itu mengoreksi banyak hal itu tidak diperkenankan, ya, kecuali makmumnya itu kentut, ya. Misalkan Allahu Akbar makmumnya kentut, kita tahu batal sholat kita. Tapi kalau imamnya misalkan kentut, suaranya tidak ada, terus saja dia itu ngimami, maka tetap makmumnya sah, ya, makmumnya sah. Maka di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu dhamna wal mu'adhdhinun umana arsyid farsyid farsyidullahu alimata waghfir lil mu'minin. Ya. Farsyid, ya. Farsyid, mudah-mudahan farsyidillah al-a'immah waghfir lil mu'min lil mu'adzinin, lil mu
lil mu'dinin ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu dhumna ya wal mu'adhdhinun umana farsidillah al-a'immah wafir lil mu'adhdhinin. Nah, di sini Rasulullah SAW berkata para imam adalah tadi sudah saya hapus ini kok double. Rasulullah SAW berkata para imam adalah penjamin dan para muadzin adalah pemegang amanah. Ya Allah berikan petunjuk kepada para imam sholat dan amanah para muadzin. Jadi kalau kita melihat teks ini ya, para pemimpin atau imam sholat itu adalah orang-orang yang disebut dengan dhamna, penjamin. Jadi sholat kita sah atau tidak sudah tergantung pada imamnya. Itu kan berat sekali. Maka kalau ada orang mau rebutan menjadi imam itu kan juga lucu. Karena tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kalau di daerah-daerah di kampung-kampung itu seorang imam itu harus ada kriterianya. Nah, biasanya kalau di desa itu pertama kriterianya usia. Yang kedua bacaannya harus bagus. Ya, bagus dalam artian itu memahami ilmu tajwid ya. Dan juga makharijul hurufnya itu juga bagus. Jangan sampai imamnya itu tidak bisa mengucapkan R. Kalau ada imam nggak bisa mengucapkan R itu sebagian mengatakan itu makruh. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya bisa begitu nanti. Ya. Maka harus jelas karena itu kaitannya dengan makharijul huruf. Tajwid misalkan harus bagus. Karena dia itu menjamin makmumnya sekian banyak. Jangan sampai makharijul hurufnya itu bermasalah dan juga tajwidnya bermasalah. Tahu bedanya antara idhar dan idgham. Tidak tahu bedanya ihfa ya dan iqlab ya, tidak tahu bacaan syamsiyah dan qamariyah misalkan ya, karena nggak pernah belajar ilmu tajwid menjadi imam. Milnya itu ada panjang padahal itu kan idhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alnya itu kok ada itu kan nggak boleh. Itu difasih-fasihkan. Ternyata memang dia itu tidak pernah belajar ilmu tajwid, nggak pernah belajar makharijul huruf. Kemudian kok menjadi imam, terus makmumnya ngerti, ya nggak boleh. Maka syaratnya imam itu harus bacaannya bagus sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Tapi kalau imamnya misalkan sholat silent, nah sholat silent ya, kalau silent itu kan nggak ada suaranya, kita nggak tahu, sudah ikut aja imam. Tapi kalau sudah tahu ini nggak pernah baca Al-Quran, kok jadi imam, kira-kira apa yang dibaca? Nah, yang seperti itu. Maka ada kriteria seorang imam. Karena di sini al-a'immatu dhamna wal mu'adhdhinu umana farsidillah al-a'immah. Farsidillah al-a'immah wafir lil mu'adhdhinin. Maka di sini ya seorang imam itu menjadi dhamna, penjamin. Nah, mudah-mudahan imam-imam kita, tempat sholat kita di masjid-masjid, imam-imam kita itu adalah orang-orang yang disebut dengan dhamna. Mereka itu bacaannya bagus, kemudian makharijul hurufnya bagus, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan memberikan hidayah. Nah, di situ. Warsidillah al-imah. Ya. Maka ya Allah berikan petunjuk kepada para imam. Maka ini doanya Rasulullah SAW. Sehingga imam yang baik, imam yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai seorang imam di masjid, maka senantiasa akan mendapat
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lil mu'adzinin. Muadzin ya, lil muadzinin, dan Rasulullah SAW mendoakan bagi orang-orang yang menjadi muadzin itu mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya, kadang namanya muadzin ya, ada satu hadis tentang muadzin itu ada di kitab yang ditulis oleh Said Muhammad Ali Al-Maliki, yaitu kitab Khasais Al-Muhammadiyah. Orang yang menjadi muadzin selama 7 tahun berturut-turut itu insya Allah terbebas dari api neraka. Nah, kalau sampai 12 tahun itu di samping bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq, bebas dari munafik dan juga dari sifat munafik dan juga bebas dari neraka. Bahkan di situ diterangkan yang muadzin istiqomah dan ikhlas itu jasadnya dijaga oleh Allah dan tidak dimakan belatung. Maka di sini muadzin itu punya posisi yang sangat mulia. Nah, siapa yang menjadi muadzin zaman Nabi? Bilal. Kemudian siapa lagi? Ada Umi Maktum, ada empat ya, muadzin Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak pernah azan. Kenapa? Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan. Nah, Rasulullah kan nggak pernah mengumandangkan azan. Rahasianya menurut para ulama, kalau sampai Rasulullah mengumandangkan azan, berarti sholat berjamaah itu wajib, tidak ditinggalkan di masjid. Karena Rasulullah SAW tidak pernah azan, maka kadang orang yang datang di masjid itu tidak semuanya. Karena apa? Yang memandangkan adzan Bilal. Coba kalau Rasulullah adzan, itu langsung nggak ada yang bisa menolak itu. Sehingga hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Jika sebagian orang sudah melaksanakan, maka gugur pada kewajiban yang lain. Tapi jangan kemudian berpikir begini, kenapa kamu nggak ke masjid? Teman saya sudah ke masjid. Terus tetangga kita juga berpikir demikian, teman kita berpikir demikian, semuanya berpikir demikian, maka masjid itu akan menjadi kosong karena pikirannya sama. Nah, gimana caranya? Kalau bukan saya, siapa lagi yang ke masjid? Kalau satu kampung berpikir gitu semua, itu masjid itu penuh, bisa jadi nggak muat, akhirnya masjidnya diperluas. Maka sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika dikerjakan sebagian orang sudah gugur kepada yang lainnya. Saya pernah menyampaikan ke mahasiswa, kenapa sholat berjamaah itu hukumnya itu fardu kifayah menurut ulama fikih. Nah, itu coba kalau semua di kampus itu sholat berjamaah semua, kira-kira berapa daya tampung masjid? Kan nggak muat kan? Ada mahasiswa 35.000, kemudian dosennya, rektornya mengatakan wajib melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian pas sholat zuhur selesai sholat semua, nggak cukup, mau 30.000 jumlahnya. Nah, karena fardu kifayah, maka sebagian melaksanakan sholat tepat waktu, sebagian tengah waktu, sebagian akhir waktu, semuanya melaksanakan sholat. Akhirnya sholat ada yang tepat waktu, ada yang tengah waktu, ada yang akhir waktu, dan semuanya itu ada landasannya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya yang mau menjadi imam silakan, yang mau menjadi muadzin silakan, kedua-duanya mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi imam insya Allah akan selalu didoakan mendapatkan petunjuk, yang menjadi makmum ya dan menjadi muadzin insya Allah senantiasa didoakan Rasulullah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar itu berarti tidak sholat. Nah, ya, kalau tidak sholat ya nggak didoakan. Terus kita lanjut.
Nah, ini keistimewaan muadzin. Al-muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Al-muadzinu, muadzin itu yughfaru, akan diampuni baginya bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin. Muadzin itu sejauh mana suaranya dikumandangkan, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan memohon ampunan untuknya. Oh, itu kan keren muadzin itu. Cuma di Indonesia itu kan nggak ada yang rebutan jadi muadzin, rebutan jadi imam karena status sosialnya itu nggak keren. Padahal status sosialnya status apa? Statusnya di Rasulullah itu istimewa. Bahkan bangsa lain, bangsa jin ya, bangsa lelembut, oh itu sungkan kalau ada orang. Itu saya pernah ketemu orang kalau mengusir jin gitu ya, mengusir jin di rumah-rumah itu setiap pojok itu diazani. Coba kalau ada petir itu, ada angin itu, ada angin topan itu azan. Karena apa? Mereka itu langsung redup. Ada ombak yang begitu kencang kita azan. Itu topnya azan. Tapi nggak keren di tengah masyarakat. Karena apa? Siapa? Cuma muadzin. Gajinya berapa? Lu enggak. Pokok muadzin itu top ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan muadzin itu sebagai ru'a'us syams wal qamar, sebagai penjaga matahari dan rembulan. Karena waktu sholat, waktu apapun itu ada di tangan muadzin. Misalkan muadzin ini belum waktunya maghrib, kurang 15 menit atau setengah jam azan di tengah-tengah kampung. Oh, itu satu kampung itu akan buka puasa semua. Buka puasa semua. Ditanya sudah maghrib. Maaf, saya mencoba loh. Akhirnya satu kampung batal semua gara-gara muadzin. Maka muadzin disebut dengan ru'a'us syams, penjaga matahari. Artinya penjaga waktu. Itu sampai seperti itu ya Rasulullah SAW menstatuskan muadzin itu sampai dia itu akan mendapat ampun sejauh mana suaranya. Semakin kencang suaranya itu akan semakin potensi mendapat ampunan itu sangat tinggi. Kemudian hewan ternak, ya, kemudian bebatuan, pepohonan, apapun yang ada sekitar kita itu mereka semuanya mendengar, ya, menjadi saksi terhadap orang yang muadzin, orang kena jin, orang yang sakit, itu kalau ada orang adzan itu mereka itu merasa tenang. Bahkan bangsa lelembut, genderuwo, apalagi setan, kemudian jin itu melarikan diri. Nah, ada satu hadis yang menyatakan kalau adzan dikumandangkan itu setan itu lari sampai sekian mil. Karena apa? Ketakutan, panas. Itu setan zaman dahulu. Kalau setan zaman sekarang begitu mendengar adzan, dia itu masuk di sela-sela keypadnya handphone. Nah, atau langsung begitu mendengar adzan, setan itu langsung naik di atas TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. No, setannya cerdik nih, zaman modern. Nggak lari jauh, tapi bagaimana dia itu singitan. Singitan itu sembunyi di pojok-pojok. Nah, itu karena yang adzan itu sudah tidak lagi murni untuk memanggil sholat, tapi dia itu hanya sebagai petugas adzan. Makanya Nabi mengecam orang yang adzan di masjid kemudian pulang, maka dia disebut orang munafik. Karena apa? Memposisikan adzan sebagai pekerjaan, kemudian tidak memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau orang jadi muadzin ya niatnya itu apa? Niatnya itu memanggil orang untuk mengajak sholat. Maka sebanyak misalkan ada 100 orang semua mendengar adzan kita, kemudian sholat kita mendapatkan pahala sebanyak orang tersebut. Itu kan keren. Luar biasa muadzin.
tapi yang peminatnya itu sedikit. Peminatnya sedikit. Ya tadi ya itu nggak keren, kurang keren sama sekali. Kadang apa kerjanya? Saya nggak punya kenapa muadzin, cuma muadzin. Apa Pak Imam Masjid Istiqlal? Oh kan keren. Wih imam. Padahal kalau kita melihat seperti ini, ya, oh itu sejauh mana suaranya, maka dia akan mendapatkan ampunan. Maka semua benda-benda yang basah dan yang kering, dia akan menjadi saksi. Itu kan keren. Laki-laki memang uh, karena yang pertama kali muadzin ya, muadzin itu adalah Bilal, itu kayaknya kurang keren. Tapi kita memandangnya bukan dari situ. Ini adalah status yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjut. Nah, coba ada lagi tentang fadilahnya muadzin ya. Ini kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. Ada seorang sahabat itu katanya kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilal, maka Bilal itu berdiri untuk mengumandangkan adzan. Faqama Bilal yunadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falamma saqata qala Rasulullah. Kemudian orang itu diam ya. Orang itu diam sampai selesai adzan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai, itu dalam riwayat yang lain itu Abu Hurairah itu mengucapkan apa yang diucapkan Rasulullah saat adzan, mengucapkan apa yang diucapkan seperti muadzin. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa sholatil qa'imah, ya seperti yang doa-doa adzan itu. Maka Rasulullah berkata, barang siapa mengucapkan seperti ini, itu seperti Bilal itu tadi, menirukan dengan penuh keyakinan dia masuk surga. Nah, itu kan muadzin dan yang mendengarkan adzan, kedua-duanya itu dapat jaminan surga. Makanya kalau ada orang adzan itu kalau bisa diam, kalau tidak bisa diam itu ya berusaha diam. Jangan sampai bilang begini, baru saja duduk sudah adzan lagi, kayaknya orang adzan itu tertuduh. Nah, itu kemarin saya sampaikan salah satu keistimewaan orang yang sholat itu apa itu? Toharatu sir amma siwallah fabiha tatimu hadis sholat fa innaka ini idza satartal aurah bithiyab fala amal ladzi yastur auratak bil batin. Kemudian wa'lam annahu yatul alaika wa ala sirrika fa tawaddu bi dhahirika batinik. Kemudian ada lagi keterangan wa idza sami'tal adzan yang bagi tastahdir al-qalba haula nida. Jadi agar kita itu mempunyai semangat untuk segera datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda kalau hati kita itu betul-betul nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mempermasalahkan adzan ya. Kok ada suatu adzan kita tirukan, kemudian diakhiri dengan doa, insya Allah itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya potensinya tinggi bagi kita. Karena setiap hari pasti ada adzan. Kemudian suaranya nggak enak, nggak masalah. Ini bukan enak atau nggak enak. Esensinya ya adzannya itu tadi. Karena kalau di desa, di kampung, itu suaranya macam-macam. Mungkin kalau di Masjid Istiqlal, Masjid Akbar, Masjid Jami', di mana itu ada pilihan, ada kontestasi, kemudian juga ada gaji, semangatnya tinggi. Jadi adzan itu dibarengi dengan semangat kerja. Jadi pasti adzannya itu enak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu kan enak mendengarkan. Akhirnya semangat untuk datang ke masjid. Nah, bagi yang mendengarkan enak, bagi yang muadzin itu tantangan karena apa? Saya ini azan karena Allah apa karena gaji? Wah. Tapi kalau di desa suaranya nggak seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus yang tidur itu kan nggak semangat bangun. Ini siapa yang adzan? Tapi esensinya bukan bukan suaranya, ya, tetapi kalimah yang dikumandangkan itu takbirnya tadi itu Bapak Ibu kalau di Arab Saudi daerah apa namanya daerah pedesaan desa adanya itu seperti Tarsan. Saya pertama kali nginep di sebuah daerah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya adanya apa ini? Oh, ternyata memang orang Batu itu adanya seperti itu. Cuma orang Batu Arab Saudi sama Batu orang Indonesia itu beda. Kalau sana itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang Indonesia Allahu Akbar. Sama kan esensinya itu suara takbirnya tadi itu. Kalau di Indonesia itu sudah dimodifikasi anak muda suaranya enak, sudah melalui seleksi yang ketat, kemudian iming-iming gajinya itu tinggi, wah semangat adzannya itu luar biasa. Tapi esensinya adalah menirukan mengikuti suara adzan tersebut, bukan siapa yang adzan dan bagaimana suaranya. Dan kalau itu kita lakukan, maka jaminannya apa? Man qala mithla hadza yaqin. Siapa yang mengucapkan seperti ini, yaitu seperti muadzin dengan penuh keyakinan, niscaya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punya jalur surga melalui adzan ya, jalur surga adzan, jalur surga melalui umroh, jalur surga melalui haji, jalur surga melalui sedekah, jalur surga melalui sabar, melalui syukur, banyak ya jalur surga. Tinggal mana yang istiqomah, insya Allah itu akan kita peroleh. Jalur surga melalui menuntut ilmu, itu semuanya banyak ya. Kalau jalur neraka, tambah banyak ya. Jadi jalur surga itu banyak, jalur surga tambah banyak dan gampang. Ya, gampang dan padahal mahal juga. Ya, mau maksiat harus mengeluarkan biaya. Kalau mau menirukan adzan kan nggak perlu biaya. Nggak perlu biaya, cuma perlu diem gitu aja. Ya mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Lanjut. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan fa'alul waktu ya. Salat ya, memilih waktu salat. Fa'awalul waktu ridwanullah wa akhiru afallah. Ya. Fa'awalul waktu ridwanullahi wa akhiruhu afallah. Jadi sholat awal waktu itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan akhir waktu mendapat maaf Allah Subhanahu wa taala. Waridwanullahi aula min afillahi, dan ridha Allah itu lebih utama daripada maaf Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini orang yang sholat tepat waktu itu mendapatkan ridha Allah, dan sholat akhir waktu itu mendapatkan maaf Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang apa Allah itu? Kita sholat tepat waktu mendapat ridhonya, kalau kita sholat akhir waktu itu dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Karena walaupun akhir-akhir tetap melaksanakan sholat. Nah, ini ya. Dan saya menyaksikan orang-orang yang sholat akhir waktu itu banyak. Tapi bukan melampaui waktu ya, akhir waktu. Misalkan sholat subuh itu menjelang matahari terbit, tapi belum masuk waktu isyraq, belum ya, masih waktu subuh. Cuma akhir banget. Itu ternyata siapa almarhum Mbah Maimun Zubair itu memilih waktu itu. Dan kiai saya itu di kampung juga seperti itu, agak siang. Nah, ada yang bertanya kenapa kiai itu sampai seperti itu? Iya, kalau semuanya memilih waktu yang awal, itu akan terjadi atau akan ada orang yang mikir, oh berarti sholat itu harus tepat waktu, ya,
berarti waktu yang akhir itu tidak diperbolehkan. Maka harus ada orang yang menjaga ilmu bahwa di akhir waktu pun sholatnya tetap sah. Ya, tapi ya nggak banyak, jangan sampai semua kiai ulama itu sholatnya akhir waktu semua. Berarti mereka akan mikir, oh kalau gitu bagus ya, bagusnya sholat akhir waktu. Ya, harus ada satu dua orang itu menjaga ya ilmu bahwa akhir waktu itu juga sholatnya sah dan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Abu Hanifah di Turki itu termasuk yang mengikuti madhab Abu Hanifah itu rata-rata memilih subuhnya itu akhir waktu. Nah, kalau kita kebetulan ya macam-macam, kadang tepat waktu, kadang ya tengah waktu, kadang akhir waktu, ya kadang nggak sholat juga kalau kesiangan itu. Makanya ada guyonan itu kalau sholatnya uh, kita itu banyak yang qadaan. Usolli fardhu subahi raq'ataini mustaqbilal kiblati kawanan ya kawanan itu kesiangan itu ya. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam awalul waqti ridwanullahi wa wastul waqti rahmatullahi wa akhirul waqti afwallahi ya. Ini ada satu hadis bahwa awal waktu itu ridwanullah ya, ridhonya Allah, wastul waktu dan pertengahan waktu rahmatullah mendapat rahmat dari Allah, wa akhirul waktu afullah dan akhir waktu itu mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal milih ya, kita termasuk orang yang awal waktu atau tengah waktu, akhir waktu atau di luar waktu. Tapi di luar waktu nggak ada ini. Di luar waktu apa ya nggak sholat. Oh, di luar waktu sholat zuhur sama asar jadi satu. Apa menjelang maghrib itu namanya di luar waktu. Yang ada cuma 3 ya. Tepat waktu, yaitu awal waktu. Yang kedua itu tengah waktu. Yang terakhir yaitu akhir waktu. Kalau kita melihat sholat zuhur misalkan, yang tepat waktu itu begitu mendengar adzan itu sholat masuk kategori mendapatkan ridha Allah, ridwanullah. Kemudian mungkin setengah satu atau jam setengah 2 itu masuk kategori wastul waktu mendapat rahmatullah. Tapi kalau menjelang asar kurang 5 menit atau 10 menit asar itu masuk afallah. Tapi kalau asar sama zuhur jadi satu itu mendapatkan apa? Mendapatkan murka Allah. Karena apa? Menunda-nunda sholat. Dan insya Allah kita ketiga-tiganya dapat ya. Pertama dapat ridho karena pernah tepat waktu ya, mendapat rahmat Allah karena apa? Kadang sering ketinggalan tengah waktu, dan yang paling sering adalah mendapatkan maaf Allah karena apa? Sering terlambat tapi tetap sholat. Itu kan memang diapresiasi. Sudah akhir waktu tetap sholat itu kan keren. Misalkan kita punya mahasiswa atau punya murid melakukan sebuah perjalanan atau pekerjaan begitu selesai, itu akhirnya datang kepada kita, mau apa? Mau sholat. Karena ini suatu yang penting. Oh, itu kan akhirnya Masya Allah di tengah-tengah kota Jakarta masih mau melaksanakan walaupun telat, itu kan akhirnya diapresiasi. Nah, diapresiasi itu bisa diartikan, wah ini mendapatnya sudah nggak apa-apa, namanya itu afallah. Walaupun sesibuk itu mau sholat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat ketiga-tiganya ya. Terus kita lanjutkan. Nah, tadi saya sampaikan sholat kadang menjadi imam, kadang menjadi muadzin ya, di waktu sholat kadang menjadi makmum. Kita menjadi imam atau menjadi makmum. Maka ada pilihan yang tepat, yang bagus apa? Kalau kita memungkinkan ya, kita memungkinkan ilmu kita cukup, bacaan kita bagus, makhraj kita bagus, kemudian akhlak kita bagus, status sosial di tengah masyarakat itu dihormati karena ilmunya, maka wal asahu annal imamata afdal liman yastaqillu bi'abaiha. Jadi posisi sebagai seorang imam itu lebih utama. Jangan sampai imam itu diberikan pada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Misalkan seorang imam
pakai kaos oblong, ya, pakai celana, kemudian nggak pakai kopiah, bacaannya itu morat-marit. Nah, kalau ada orang yang lebih bagus, maka orang yang pakai busana bagus, kemudian bacanya bagus di tengah masyarakat, maka menjadi imam pilihannya adalah yang apa namanya, yang pakai baju bagus tadi itu, wangi. Ya, jangan sampai ada dua orang, satunya itu pakai celana, satunya itu pakai kaos oblong, nggak pakai kopiah, ya kemudian bacaannya tidak bagus, terus satunya pakai sarung rapi, pakai baju koko, pakai kopiah, kemudian umurnya sudah tua, status sosial dengan masyarakat terhormat karena ilmunya, maka kita pilih orang yang pakai sarung dan peci tadi. Ya karena apa? Itu namanya afdal wa aula. Ya. Nah, kita sama kalau kita merasa bahwa kita itu mampu, punya pengetahuan, bacaan kita bagus, maka kita lebih utama. Jangan sampai rebutan, ya. Pokoknya harus ada sifat ngalahnya. Kalau sama-sama bagus, ya itu harus ngalah kita. Jangan sampai saya yang tepat menjadi imam, bukan kamu. Itu namanya rebutan, ya, rebutan status, ya. Nah, syarat mengikuti imam, ya, harus tidak mengetahui bahwa sholatnya imam batal karena atas atau lainnya. Misalkan ada imam, kita tahu imam itu sholatnya batal, kemudian kita makmum, kita nggak sah, nggak sah. Dari mana? Dari mana kita tahu? Misalkan ketika sholat, makmum itu melihat sarungnya itu bolong, bolongnya pas tepat di apa namanya, di apa pantatnya, kelihatan kulitnya. Itu syarat sahnya itu kan harus menutup aurat. Kok makmumnya tahu, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Nah kalau tidak tahu, ya sah, ya gitu. Jadi harus tidak mengetahui bahwa sholatnya imam batal karena atas atau hal yang lainnya. Tapi kalau kentut kayaknya enggak lah. Nah, kalau kentut kayaknya karena kentut ada suaranya itu makmumnya pasti semua itu. Allahu Akbar jus, oh itu batal semua itu. Tapi kalau tidak ada suaranya, kemudian makmum itu tidak tahu kan kalau imamnya kentut, kemudian imamnya itu kentut tapi mempertahankan sholatnya karena malu menjadi imam, jumlah makmumnya itu ratusan, akhirnya diteruskan, maka yang dosa adalah imamnya, tapi makmumnya tetap sah, ya makmumnya tetap sah. Jadi syaratnya makmum itu mengikuti imam begitu. Tidak boleh bertekad bahwa sholatnya harus diulang karena tidak sah. Nah, misalkan begini, kita makmum, wah ini kayaknya nggak sah, nanti saya ulang. Oh, nggak boleh begitu. Kita kadang kan makmum, wah ini makmumnya agak risih nih. Oh, saya mau mengulang sholat. Ya kalau ingin mengulang sholat ya jangan makmum. Karena apa? Ada keraguan. Karena dalam sholat itu nggak boleh tarodud. Gimana ya? Gimana? Harus yakin. Ya, jangan tidak boleh bertekad bahwa sholatnya harus diulang karena tidak sah. Kalau memiliki keyakinan seperti kan punya keyakinan bahwa imamnya tidak sah, maka secara otomatis makmumnya juga tidak sah. Sudah kalau ikut imam ya sudah pasrah bongkoan katanya. Sudah imamnya mau apa? Imam tidak boleh menjadi makmum. Nah, namanya imam nggak boleh menjadi makmum. Nah, imam niatnya ya menjadi imam, tetapi prakteknya tidak harus berniat menjadi imam, ya. Ya, jadi misalkan seorang yang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman, ya, nggak boleh berniat menjadi makmum, ya niat menjadi imam walaupun tidak wajib berniat menjadi imam secara lafadznya tidak. Kemudian tidak boleh seorang yang ummi tidak bisa membaca dan menulis, nggak bisa baca, nggak bisa baca Fatihah jadi imam, gimana bacanya? Pakai rekaman, ini kan nggak mungkin. Dia berdiri terus di depannya itu ada YouTube atau apa baca Al-Fatihah. Oh ternyata suaranya suara atau suara itu nggak boleh. Makmum tidak boleh lebih depan posisinya dari imam. Nah ini biasanya.
yang diukur itu adalah kaki ya, yang diukur itu kaki. Jadi kaki seorang makmum itu harus di belakangnya imam. Tetapi posisinya itu menyambung kalau berdua ya, berdua. Tapi kalau banyak itu di belakangnya ya. Kalau berdua itu posisi kaki itu menyambung di kaki paling belakang seorang imam, tapi tidak boleh mendahului ya, tidak boleh mendahului. Itu ukurannya ya. Kalau fisiknya tidak bisa diukur karena bisa jadi makmumnya itu orang, misalkan orang yang tingginya 2 meter. Kemudian imamnya itu orang yang mini, orangnya kecil, misalkan orang desa itu kan kadang petani itu kan tingginya itu 100, 120 jadi imam. Karena kemampuannya, kemudian makmumnya itu tinggi-tinggi, ya. Begitu sholat berdua makmumnya itu 2 meter, maka secara otomatis kalau sujud dan ruku itu kan kepalanya lebih menonjol itu. Nah, ya, itu yang diukur itu bukan kepalanya, yang diukur adalah kakinya ya. Sebab kalau yang diukur kepalanya itu pasti kalau sujud itu imam itu ada di depannya, makmumnya itu ada di depannya. Tapi kalau kaki ya, itu caranya seperti itu kalau maka tidak boleh ya mendahului, makmum tidak boleh lebih depan posisinya dari imam. Juga tidak boleh mendahului. Misalkan, wah saya nggak mau diimami si A, mumpung belum ketika rukuk duluan makmumnya itu makmuman itu makmum nggak tahu ada nggak mau seperti itu. Jadi setiap rukuk dahuluan, setiap sujud dahuluan, baca Fatihah lebih dahulu. Jadi nggak boleh mendahului posisinya atau gerakannya ya. Kemudian harus mengetahui perpindahan imam ya, rangkaian sholat. Jadi, makanya kalau imam di masjid yang besar biasanya sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri itu di samping imam itu ada namanya kalau di di orang-orang Indonesia namanya kayak Bilal gitu. Jadi begitu sang imam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman Rabbana lakal hamd. Untuk mengetahui pergerakan. Jangan sampai tiba-tiba nggak ada pergerakan. Begitu imam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya itu masih nunggu. Nah ini kok nggak salam-salam ini. Nah itu harus mengetahui. Maka ada eh, di barisan pertama itu ada yang menginformasikan melalui suara untuk mewakili apa gerakan seorang imam. Ya. Harus mengetahui perpindahan imam atau rangkaian sholat dari sujud ke itidal ya, dari ruku ke sujud, dari berdiri ke ruku itu harus tahu. Kemudian imam dan makmum harus berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 3 hira atau bila di luar masjid. Nah ini penting ya, harus berkumpul satu masjid. Misalkan saya gambarkan Bapak Ibu di masjid itu ada laki-laki dan perempuan, samping kanan dan samping kiri itu masih dikasih di satu masjid ya. Itu dibatasi dengan satir, dibatasi dengan korden. Nah itu masih satu masjid. Yang tidak boleh itu begini. Misalkan kita sholat di masjid menjadi imam, kemudian di belakang kita itu ada jaraknya lebih dari 300 hiro, ada rumah, kemudian sholat. Loh kamu kok sholat di rumah? Iya saya nyambung masjid. Enggak ada sambungannya, itu nggak boleh. Berarti tidak satu masjid karena satunya di rumah, satunya di masjid. Ya, satunya di rumah, satunya di masjid. Nah, terus gimana kalau di Masjidil Haram? Itu di Masjidil Haram kalau pas puasa itu nyambung semua, nyambung semua. Makanya ada yang di hotel di hotel yang Rem Zam-Zam ya, Rem Zam-Zam itu kan nyambung itu. Itu biasa itu pas bulan puasa itu sampai 1 kilo itu. 1 kilo itu nyambung semua. Walaupun sampai 2 kilo, 3 kilo nyambung itu nggak apa-apa. Karena apa? Nyambung. Ya, yang tidak boleh itu melebihi dari 300 siro ya. Ukuran ya bila bila di luar masjid ya.
di luar masjid ya. Itu misalkan hanya dua baris. Misalkan barisannya hanya di gang 2, itu kok sampai 3 kilo ya nggak masalah karena nyambung tadi tuh. Nyambung, yang penting nyambung ya. Kemudian makmum harus berniat mengikuti imam atau berjamaah. Jadi wajib bagi makmum berniat menjadi menjadi makmum pada imam tersebut ya. Makmum harus berniat mengikuti imam. Nah, jadi nggak boleh misalkan makmum tapi kemudian tidak mengikuti imam. Kenapa kamu? Saya nggak sudi jadi makmumnya dia. Loh kenapa? Saya kan tahu dia perilakunya, tapi kok bareng-bareng sholat ya terpaksa, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Namanya makmum harus berniat mengikuti imam atau berjamaah. Dan tadi saya sampaikan, makanya kita harus menjadi makmum itu makmum yang baik. Ya, jangan sampai makmum itu namanya mengkritisi imam. Nah, coba kalau kita sholat benar-benar sholat, itu tidak akan tahu apa yang yang dibaca oleh seorang imam. Karena apa? Khusyuk. Tapi kalau nggak khusyuk, begitu baca Fatihah saja, itu makmumnya itu langsung mengkritisi. Bacaannya kok gini ya? Berarti sholat sambil mengkritisi imam. Apa sah ya? Insya Allah sah, tetap sah. Tapi ya nggak sampai pada taraf khusyuk. Sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama urutannya. Ya, urutannya sama. Kemudian makmum tidak meninggalkan sunnah yang dikerjakan imam yang kelihatannya buruk jika tidak mengikutinya. Nah, seperti ini contoh ya. Kalau di Arab Saudi itu kan ikut madhab Ibnu Hambal. Kalau Indonesia itu sebagian besar madhab Imam Syafi'i. Maka kalau kita ikut sholat di Arab Saudi, ya kunut itu kan sunnah. Maka jangan memaksa kunut. Jangan memaksa kunut. Atau sebaliknya, kalau orang yang bermadhab Hambali, sholat di Masjid Istiqlal, terus yang imami Kiai Nasaruddin, makmum. Jangan kemudian saya nggak mau kunut. Kenapa? Kunut itu bid'ah. Berarti kamu makmum pada orang yang bid'ah. Berarti sholatnya nggak sah. Nah, maka konsekuensinya itu banyak. Makanya kalau kita sudah jadi makmum, sudah ikuti semuanya imam. Makmum harus mengikuti perbuatan imam. Jadi makmum itu namanya makmum ya harus semuanya taat pada ketentuan yang dilaksanakan imam. Dan ini syarat mengikuti imam. Dan insya Allah kita semua sudah melaksanakannya. Dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Watu. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan, Ustaz, kan memang pertanyaannya udah banyak ini ya, biar bisa terjawab semua. Nah, ini kalau sudah bicara bab seperti ini, pertanyaannya sudah numpuk nih. Baik, insya Allah nanti singkat pada Ustaz, biar terbaca semua. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, misalkan memang ada yang belum kebaca, mohon izin nanti bisa diulangi pertanyaannya di pertemuan berikutnya. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz. Kalau kita memilih masjid lain yang imamnya seorang hafiz, yang sudah lulus seleksi, sementara di masjid dekat rumah kita, imamnya bacanya kurang, Ustaz, tidak sesuai dengan makhrajnya. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih ya. Kalau kita melihat fenomena seperti itu, kita lebih fasih ya. Makmumnya lebih fasih daripada makmumnya, itu sholatnya makruh berjamaah pada kondisi demikian. Ya, makruh ya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu sholat itu pasti akan menyeleksi atau mengoreksi sholat, tapi pikiran kita mengoreksi, bacaannya kok gini ya? Kok lebih fasih saya gitu. Jadi kalau kita makmum pada orang yang yang lebih alim, lebih pintar, itu ya yang lebih bagus. Jadi gitu. Kecuali sholat silent ya, sholat silent itu kan nggak ada suaranya, aman ya. Sholat zuhur ya dan asar, nah, itu sholat silent. Imamnya siapa? Maka dianjurkan orang-orang yang bacaannya kurang pas,
itu menjadi imam silent. Nah, itu aman. Tidak dikoreksi oleh makmumnya. Lanjut, Mas Oke, Udut. oke, baik. Berarti kalau imamnya pengen cari aman, ya imamnya di hari siang hari ya, Ustaz, ya, baru nggak dikomentarin ya. Oke, baik kita pertanyaan selanjutnya. Saya sering pergi naik kereta ke Jogja. Sholatnya saya selalu kalau sampai tujuan di Kodok. Nah, ini karena sholat di kereta kurang afdol. Apakah cara ini baik, Ustaz, sampai baik ditunggu sampai tujuan? Terima, terima kasih ya. Dalam perjalanan itu sebenarnya tidak ada kodok, yang ada namanya sholat jamak ya, jamak, jamak takhir atau jamak takdim. Tapi kita harus mengukur waktunya. Misalkan kalau ke Jogja dari Jakarta itu perlu berapa waktu ya yang akan kita tempuh. Misalkan berangkatnya habis sholat subuh, kira-kira nyampe di Jogja jam berapa? Itu kira-kira sholat zuhur atau sholat asar bisa jadikan satu. Itu harus kita ukur ya. Nah kalau di kereta sama, cuma di kereta itu sholat di kereta bisa atau tidak. Ya. Nah, sholat di kereta bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa, maka harus kita ukur waktunya biar tetap bisa melaksanakan sholat. Nah, itu masuk kategori sholat musafir. Nah, qadha itu boleh. Qadha itu boleh kalau kita dalam kondisi misalkan lupa atau ketiduran. Ya, karena Nabi itu pernah ketiduran kemudian sholatnya diqadha. Cuma satu kali. Nah, kalau umatnya itu berkali-kali, ya bedanya kan cuma gitu. Kalau Nabi hanya satu kali, kalau umatnya itu berkali-kali. Jadi sholatnya itu sholat jamak, ya, jamak takhir atau jamak takdim atau jamak qasar. Itu kalau dalam safar atau perjalanan. Itu Mas Wadud. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Jika sholat Jumat wanita itu sholat duhurnya apa setelah mereka laki-laki pulang dari masjid, Ustaz? Nah, itu tidak ada ketentuan ya. Pokoknya dengar masuk waktu duhur itu sudah sah sholatnya. Itu. Oke, baik. Jelas ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Ustaz. Kalau kita sedang ketakutan dalam kendaraan atau pesawat, sehingga goyang kencang, maka kita takbir apa adan, karena kita tidak niat adan atau takbir, namun kita spontan baca Allahu Akbar dan zikir lainnya, Ustaz. Ya itu spontanitas berarti bagus, berarti nyambung dengan Tuhan gitu. Ya, nah, itu berarti spontanitas kalimat yang muncul itu Allahu Akbar itu bagus, berarti bagus ya. Kan nggak ada misalkan takut, Alhamdulillah, nggak ada kan ya seperti itu. Takut Alhamdulillah ini. Berarti memang settingan otak kita sudah bagus. Ketakutan yang terucapkan, kaget, ya itu innalillah itu memang apa ya, orang tua kita tuh mengajarkan seperti itu. Kalau misalkan kaget, kemudian takjub, itu sudah ada kalimat-kalimat yang mengajak, yang apa ya, yang disesuaikan. Takjub, subhanallah, nah, kemudian kaget, takut, Allahu Akbar, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu spontanitas berarti lidah kita itu sudah tersetting dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu suatu hal yang apa namanya luar biasa. Lanjut. Oke, selanjutnya, Ustaz. Kalau pengucapan adannya itu nggak pas, apakah harus dijawab juga, Ustaz? Gimana maksudnya? Pelafalan adannya mungkin salah atau nggak jelas, nggak sesuai, apa harus dijawab juga? Ya begini, ini ada orang yang azan, itu sering saya sampaikan pada pengajian, tapi orangnya tetap misalkan eh, la ilaha illallah, bukan illallah. Tapi saya yakin niatnya orang itu tidak demikian, tapi illallah. Nah, jadi kita ambil esensinya saja, tetap kita jawab. Saya sudah mengingatkan tapi lewat pengajian.
tapi orangnya tetap saja sebab kalau diingatkan nggak mau adzan lagi, padahal nyari muadzin itu susah. Ya, itu namanya metode dalam berdakwah. Nah, seperti ada orang tatuan, saya pernah ada orang tatuan tanya, "Gimana sholat tatuan itu sah apa enggak?"